Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video ini Pak Nur akan membahas materi persiapan ujian sekolah tingkat SDMI dengan materi IPA. Langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Materi ujian sekolah di SDMI ya, tingkat SDMI untuk mata pelajaran IPA terdiri dari 5 materi ini. Secara umum ya ini ya materinya. Ada makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian struktur dan fungsi makhluk hidup, kemudian yang ketiga benda dan sifatnya, 4 energi dan perubahannya, dan yang kelima adalah bumi dan alam semesta. Materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari mulai kalian duduk di kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dan di video ini kita akan bahas satu persatu. Oke, siap ya? Kita mulai dari materi pertama. Makhluk hidup dan lingkungannya. Materi ini terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah bentuk dan fungsi anggota tubuh hewan dan tumbuhan. Kalian masih ingat kan? Apa fungsi kaki bebek misalnya, atau mungkin hewan lainnya. Selanjutnya ada materi penyesuaian diri atau adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, kita tahu bahwa beberapa makhluk hidup memiliki adaptasi yang unik. Seperti cumi-cumi dapat mengeluarkan tinta, terenggiling dapat, ayo apa? Ada yang tahu terenggiling? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya, apa adaptasi yang dilakukan oleh terenggiling. Selanjutnya adalah penyesuaian diri makhluk hidup yang berupa tumbuhan. Beberapa tumbuhan juga memiliki adaptasi yang unik anak-anak. Misalnya ini ada jati menggugurkan daunnya di musim kemarau. Saat musim penghujan, jati akan menumbuhkan daunnya kembali. Itu beberapa contoh adaptasi tumbuhan. Selanjutnya ada materi siklus hidup makhluk hidup atau metamorfosis. Metamorfosis ini ada 2 ya. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian pelajari kalau sempurna apa, tidak sempurna apa, contoh hewannya, atau mungkin apa perbedaan keduanya. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu urutan makan dan dimakan makhluk hidup, tetapi hanya satu jalur saja. Misalnya produsen ini padi misalnya, kemudian dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini dimakan oleh katak. Belalang tadi konsumen 1, katak konsumen 2, kemudian katak dimakan oleh ular konsumen 3. Kemudian ularnya mati dimakan oleh bakteri, atau konsumen 3 ini biasanya juga ada burung elang biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan hewan yang lain. Sedangkan jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan atau rangkaian dari rantai makanan yang saling berkait. Misalnya padi juga dimakan oleh belalang, juga dimakan oleh ulat. Lalu ulat ini dimakan oleh burung atau katak. Nah, belalang juga dimakan oleh burung ataupun juga hewan yang lain. Seperti itu. Kalian pelajari ya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Materi selanjutnya, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, secara umum hewan dan tumbuhan ini mengalami perkembangbiakan ya, yaitu secara generatif dan vegetatif. Kalau hewan misalnya yang generatif atau secara kawin, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan vegetatifnya adalah misalnya membelah diri, fragmentasi, tunas, dan lain-lain. Untuk tumbuhan juga sama, ada generatif dan vegetatif. Kalau secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan. Sedangkan secara vegetatif ada banyak. Ada tunas, umbi lapis, umbi batang, rizoma. Itu yang alami. Kalau yang buatan ada stek, cangkok, menempel, dan lain sebagainya. Kalian pelajari ini ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas pada remaja. Bagaimana ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Nah,
kalian cari tahu. Selanjutnya, materi kedua, struktur dan fungsi makhluk hidup. Kalian harus mempelajari materi rangka, kemudian ada organ pernapasan. Selanjutnya, ada materi organ pencernaan dan sistem peredaran darah. Oh iya, kalian pelajari juga penyakit atau cara menjaga kesehatannya. Lanjut, materi ketiga, benda dan sifatnya. Nah, yang pertama kalian pelajari sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi masih ingat? Misalnya bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat pada benda padat, cair dan gas, kemudian bunyi dapat diserap dan lain sebagainya, ya. Pelajari juga pemanfaatan sifat-sifat bunyi tersebut. Nah, kemudian ada materi cahaya. Pelajari sifat-sifat cahaya. Kemudian pelajari alat-alat optik seperti lup atau kacamata atau cermin dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi suhu dan kalor. Nah, ini berkaitan dengan perpindahan panas ya. Masih ingat perpindahan panas itu ada apa saja? Ya betul, ada 3 jenis perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Nah, materinya ini berkaitan dengan sifat-sifat magnet itu sendiri, kemudian cara membuat magnet, kemudian ada juga benda yang kuat ditarik magnet, lemah dan tidak dapat ditarik magnet. Kalian pelajari ya ini. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu energi dan perubahannya. Di materi 4 ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah gaya dan sifatnya, kemudian cara memperbesar atau memperkecil gaya, kemudian sumber energi alternatif, misalnya ada cahaya matahari, air, angin, dan sebagainya. Kemudian perubahan energi. Perubahan energi ini berkaitan dengan alat yang bekerja berdasarkan perubahan energi. Selanjutnya ada fungsi komponen atau alat-alat listrik. Kalian pelajari misalnya fungsi dari kabel, fungsi dari lampu, stop kontak, saklar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi penyaluran listrik. Kalian pelajari materi penyaluran listrik dari PLTA misalnya sampai ke rumah-rumah warga ya. Selanjutnya adalah materi kelima, bumi dan alam semesta. Kalian harus mempelajari yang pertama sumber daya alam dan pelestariannya, kemudian dampak aktivitas manusia terhadap sumber daya alam. Bagaimana dampak manusia? Apakah itu dapat menjaga atau merusak sumber daya alam? Kemudian ada siklus air. Nah, ini di kelas 6 ada materi sistem tata surya. Kalian pelajari ini ada di tema 9. Sistem tata surya ini kalian pelajari misalnya susunan planet, kemudian benda-benda angkasa atau benda-benda antariksa, kemudian ciri-ciri planet dari planet dalam sistem tata surya. Kalian pelajari ciri-cirinya, misalnya planet Merkurius cirinya apa dan sebagainya. Selanjutnya ada rotasi dan revolusi bumi. Pelajari juga dampaknya, apa dampak rotasi dan apa dampak revolusi bumi. Kemudian terakhir ada materi gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke, ini tambahan informasi mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Yang jelas gerhana itu terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi atau matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Lalu untuk mengingat-ingat bulannya di depan atau di belakang ya untuk gerhana matahari. Nah, mengingat-ingatnya begini. Kita dapat melihat matahari pada siang hari. Jadi gerhana matahari ini terjadi pada siang hari. Daerah yang terkena gerhana berarti dia menghadap matahari karena pada saat itu siang hari. Jadi bulannya ada di depan. Sedangkan gerhana bulan kita dapat melihat bulan pada malam hari. Jadi gerhana bulan ini terjadi pada malam hari. Karena malam hari maka bulannya ada di belakang bumi. Seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan materi IPA untuk persiapan ujian sekolah tingkat SDMI.
Semoga video ini bermanfaat. Tetap belajar, tetap sehat, dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.